Record terus green. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widyadi Agung dengan NIM 121. Oke, cek cek, masih kedengeran sih? Oh, cek cek. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widyadi Agung dengan NIM 121170059. Di sini saya akan membuka untuk pemaparan video yang berjudul Heat Conduction pada sambungan rel kereta dengan menggunakan basic MATLAB atau dengan integrasi eh, aplikasi MATLAB. Oke, sebelum kita mulai pada pemaparan materi heat conduction ini sendiri, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan eh, anggota kelompok dari kelompok ini sendiri. Oke, mungkin yang pertama ada saya sendiri yaitu Widra Agung dengan NIM 121170059. Yang kedua ada Nanang Adi Saputra dengan NIM 121170106. Yang ketiga ada Afif Haidar Hasibuan dengan NIM 121170126. Selanjutnya ada Ahmad Frantoni Aji dengan NIM 121170087. Dan terakhir ada Manuel Elroy dengan NIM 121170052. Oke, mungkin yang pertama saya akan membahas apa saja yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama ada dasar teori heat conduction itu sendiri, ada konsep heat conduction, ada implementasi heat conduction pada sambungan rel kereta, ada kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan, dan juga kesimpulan. Oke, mungkin kita lanjut dari dasar teori yang mungkin akan disampaikan oleh Ahmad Frantoniaji. Baik, selanjutnya yaitu mengenai heat conduction. Secara definisinya, heat conduction adalah proses transfer dari satu bagian material ke bagian lainnya melalui kontak langsung molekul-molekul dalam material tersebut. Proses ini terjadi tanpa perpindahan materi secara keseluruhan. Molekul-molekul yang memiliki energi kinetik lebih tinggi dalam kurung lebih panas akan mentransfer energinya ke molekul-molekul yang memiliki energi kinetik lebih rendah melalui tubukan atau interaksi mikroskopis. Hal ini terjadi pada hukum termodinamika satu, yaitu mengenai perubahan energi. Bahwasanya energi itu tidak dapat dimusnahkan, tapi energi itu dapat dirubah. Oke, kemudian selanjutnya ada implementasi heat conduction pada sambungan kereta. Oleh karena itu mungkin di sini akan dijelaskan oleh Afif Haidar Hasibuan. Kepada Afif Haidar Hasibuan dipersilahkan. Oke, selanjutnya implementasi head conduction pada sambungan rel kereta. Persamaan differential head conduction itu sendiri bisa digunakan pada sambungan yang ada pada celah rel kereta. Karena sifat logam baja yang bisa menyebar polar panas, maka hal tersebut yang menjadi konsen penggunaan persamaan differential head conduction itu sendiri pada celah rel kereta. Persamaan diferensial untuk konduksi panas digunakan dalam berbagai aplikasi untuk memodelkan distribusi suhu dalam suatu material atau sistem sebagai fungsi waktu dan ruang.
Penggunaan persamaan diferensial pada konduksi panas bisa diaplikasikan di berbagai kasus, di antaranya yang pertama, identifikasi sistem dan kondisi batas. Dua, penyederhanaan persamaan. Tiga, aplikasi bidang rekayasa material. Empat, aplikasi pada bidang elektronik dan manufaktur. Oke, mungkin itu beberapa contoh ya, di mana rumus pada atau persamaan diferensial pada eh, heat conduction ini sendiri itu bisa diaplikasikan kepada beberapa contoh kasus, di mana yang pertama itu yang tadi sudah disebutkan itu ada aplikasi di bidang rekayasa material dan aplikasi elektronik dan manufaktur. Nah, yang ingin kita bahas mungkin itu di bagian di rekayasa material. Karena kenapa? Ini berhubungan dengan sambungan rel kereta itu sendiri. Kenapa kita bisa sebut itu rekayasa material? Karena rel kereta itu sendiri merupakan satu material yang berbahan baja karbon tinggi. Nah, di mana itu bisa eh, satu jalur atau bisa searah dengan rumus yang bakal kita gunakan. Di mana contoh kasus. Oke, sekarang kita membahas contoh kasus yang akan kita bahas di sini. Contoh studi kasus, kembali lagi ke awal, yang ingin kita bahas itu sambungan pada rel kereta. Celah sambungan pada rel kereta itu sendiri yang kita ketahui itu bisa memuai dan juga bisa menyusut. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena ada persebaran panas yang dimana di situ disebabkan oleh polar panas itu sendiri. Nah, di sini kita ambil studi kasus dengan data yang ada, yaitu dengan panjang yang disudutkan dengan L yang memiliki panjang 20 cm yang salah satu ujungnya dipanaskan. Nah, bisa dibilang ini salah satu bagian yang terkena panas. Nah, itu memiliki T1-nya itu 100 derajat Celcius. Nah, sementara pada ujung lainnya itu ditandai dengan X sama dengan L berada pada temperatur 25 derajat Celcius. Jadi selisih daripada temperatur di satu ujung ke ujung lainnya itu memiliki selisih 25 sampai dengan 100. Kalau kita gambarkan di sini 25 derajat Celcius dan di sini di bagian yang dipanaskan itu 100 derajat Celcius. Jadi ini selisih daripada kedua bagian antara bagian yang dipanaskan dan bagian yang bersuhu normal. Nah, dengan metode numerik eksplisit untuk menentukan distribusi temperatur sepanjang batang sama periode waktu. Nah, ini data yang kita gunakan lagi yaitu 800 second, yaitu itu menunjukkan variabel waktu, di mana variabel waktu itu memiliki nilai difusivitasnya difusi, difusivitas termalnya itu K sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4 cm kuadrat per second. Nah, dengan dx-nya itu, dengan turunan x-nya itu sepanjang 1 cm. Nah, bagaimana kita bisa bisa mengetahui Bagaimana kita bisa mengetahui rumus implementasi yang digunakan itu? Nah, mungkin di sini untuk implementasi rumus yang digunakan bisa dijelaskan oleh Nanang Adi Saputra. Oleh Nanang Adi Saputra, dipersilakan. Oke, kepada Nanang Adi Saputra, dipersilakan.
Oke, mungkin di sini saya sendiri akan menjelaskan karena mungkin ada beberapa trouble oleh Nanang Adi Saputra. Mungkin bentuk daripada bentuk di MATLAB-nya itu bisa dijelaskan oleh Nanang Adi Saputra nanti ya. Ini di sini saya akan menjelaskan beberapa eh, apa-apa saja sih hal yang bisa kita implementasikan pada eh, rumus heat conduction itu sendiri. Nah, balik lagi teman-teman. Di sini kita kembali ke persamaan diferensial pada heat conduction itu sendiri. Kita bisa eh, sebut di sini ada dot besar dan per dot kecil sama dengan K dengan 2 kuadrat T besar per 2 kuadrat T kecil kuadrat. Nah, di sini solusi analitiknya bisa kita ketahui kita dapatkan solusi analitiknya sedemikian rupa. Nah, di sini kenapa ada N1 dan N2 seterusnya? Nah, ini data yang bakal kita dapatkan yang akan kita cari. Nah, bagaimana bentuk N1 dan N2 dan seterusnya itu bisa kita ketahui nanti pada rumus MATLAB. Nah, mungkin oleh Nanang Adi Saputra sudah bisa berbicara. Cek suara saya apakah masuk? Masuk. Oke ya, next untuk next selanjutnya silakan di next untuk slide selanjutnya. Oke ya, untuk solusi analitik total yang di mana di situ tuh ada solusi analitik di mana Tx sama dengan T kecil atau Tx, T kecil itu ada sama dengan 25 tambah sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan 20 terus dikali dengan 100 cos NPX per 20 E pangkat min A NX per 20 pangkat 2T. Yang dimana di situ tuh terdapat sebuah sigma yang dimana itu adalah panjang dari sebuah batang besi atau sambungan rel yang diambil sampelnya. Yang di situ dimana itu adalah solusi analitik. Dan terus terdapat sebuah solusi dari metode numerik yang dimana solusi analitik dan solusi metode numerik itu ada yang berbeda rumusnya yang dimana T itu untuk di metode numerik itu terdapat T yang dimana dia untuk terdapat lambda yang dimana lambda tersebut itu adalah untuk mencari sebuah garis-garis atau sebuah suhu yang dimana setiap 1 senti itu mempunyai suhu yang masing-masing sampai dengan suhu tertentu yang berada di ujung dari sebuah rel yang dimana dari T yang pertama itu terdapat 100 derajat Celcius itu adalah untuk temperatur konstan sampai dengan temperatur yang ke-20 itu adalah temperatur 25 derajat Celcius yang dimana di T 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm dan seterusnya itu memiliki temperatur yang masing-masing. Oke, next. Oke, mungkin penjelasan tentang rumus implementasinya sudah dijelaskan oleh Nanang Adi Saputra, di mana beberapa narasi yang sudah disampaikan di persamaan diferensial heat conduction solusi analitik di N1 dan N2 dan seterusnya itu memiliki rumus total yang sudah dijelaskan oleh Nanang Adi Saputra. Nah, berikut merupakan satu rumus atau satu persamaan yang sudah dijelaskan di mana persamaan tersebut itu diimplementasikan terhadap panjang rel kereta yang data yang datanya itu bisa kita ketahui di beberapa slide sebelumnya. Nah, setelah itu mungkin yang kita akan bahas adalah
kelebihan dan kekurangan daripada penggunaan persamaan heat conduction di dalam studi kasus yang kita sudah paparkan tadi. Nah, mungkin kelebihan dan juga kekurangannya bisa kita dengarkan atau kita dengarkan penyampaiannya itu dari Manuel Leroy. Mungkin dari Manuel Leroy dipersilakan. Oke, di sini mungkin ada kelebihan dari persamaan heat conduction. Nah, kelebihan yang pertama itu ada akurasi dalam memodelkan fenomena fisis. Dan yang kedua, itu ada fleksibilitas dalam berbagai kondisi. Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk menyertakan sumber panas. Dan yang keempat ada solusi yang dapat disesuaikan. Lalu yang kelima ada prediksi perilaku sistem. Dan yang keenam ada pengendalian kondisi operasional. Oke, untuk mungkin next kelebihannya. Nah, di sini mungkin ada kekurangannya. Kekurangan dari persamaan heat conduction adalah yang pertama itu kompleksitas matematis. Dan yang kedua ada asumsi dan penyederhanaan. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada parameter material. Dan kekurangan yang keempat ada waktu dan sumber daya komputasi. Dan kekurangan yang terakhir itu ada tantangan dalam verifikasi dan validasi. Mungkin itu beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari persamaan heat conduction. Oke, dengan kekurangan dan kelebihan yang sudah disampaikan dan juga beberapa penjelasan tentang persamaan diferensial yang sudah dijelaskan tadi, kami menarik kesimpulan bahwa yang pertama, persamaan diferensial konduksi panas merupakan alat yang sangat berguna dalam dan penting dalam analisis dan desain sistem termal. Kelebihan utamanya meliputi kemampuan untuk memodelkan distribusi suhu dengan akurat, fleksibilitas dalam berbagai kondisi batas geometri, serta kapabilitas atau kapasitas untuk menyertakan sumber panas-panas internal. Persamaan ini juga memungkinkan prediksi perilaku sistem yang mendukung perencanaan, optimasi, dan pengendalian proses dalam berbagai aplikasi teknik dan ilmiah. Nah, untuk berbagai kekurangan yang sudah disebutkan, apa saja sih solusi atau cara mengatasinya? Nah, di sini kami menarik kesimpulan dengan metode numerik lanjutan, pendekatan hybrid, dan pengujian eksperimental tambahan untuk meningkatkan akurasi dan validasi model. Dengan demikian, memiliki keterbatasan persamaan diferensial konduksi panas tetap menjadi alat esensial dalam pengembangan solusi termal yang efisien dan inovatif. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini, mungkin yang kita tahu ada beberapa aplikasi ataupun software yang sudah menciptakan beberapa eh, beberapa kelebihan atau di situ ada fiturnya di mana kita bisa menerapkan atau bisa menganalisis heat conduction pada sebuah material. Nah, apa sih dasar-dasar yang mereka ambil si pembuat software ini ambil? Nah, yang pasti dasar daripada pengambilan pendekatannya itu yang pasti dimulai dari persamaan-persamaan diferensial dasar yang kita tadi sudah sebutkan. Jadi mungkin penjelasan tentang beberapa hal basic tentang heat conduction pada penerapan celah rel itu sendiri mungkin tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin sekarang kita berlanjut kepada penggunaan aplikasi MATLAB atau penggunaan pendekatan MATLAB yang kita bisa tahu di sini kita sudah bisa terlihat ya teman-teman. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat di mana beberapa data yang sudah kita dapatkan tadi bisa kita masukkan untuk menjadi variabel-variabel pendukung di mana yang pertama ada L sama dengan 20 sebagai di mana di sini ada L sama dengan 20, ada K-nya itu sama dengan 1 kali 10⁻⁴ sebagai difusi termal, ada dx sama dengan 1 sebagai interval spasial dalam satuan sentimeter, ada dt-nya, ada interval waktunya, ada n sama dengan L per dx sebagai jumlah titik grid, ada time steps atau jumlah langkah waktu yang bernilai 100. Nah, mungkin untuk bagian
inisialisasi suhu bisa dijelaskan oleh Ahmad Frantoni Aji. Baik, setelah kita mengetahui dari apa yang diketahui tadi mengenai parameter yang di soal, kita melanjutkan tentang inisialisasi suhu, di mana pada T temperaturnya itu 25 derajat, yaitu suhu awal dari di seluruh batang yang terdapat tadi yang diketahui pada batang sepanjang 20 cm. Terus yang selanjutnya ada suhu dari ujung kiri, yaitu suhu awal masuk di 100 derajat Celcius. Untuk literasi waktu, yang pertama ada di sini menjelaskan eh, dari codingan kami, yaitu mengenai satu eh, waktu pertama. Kemudian di situ menjelaskan dilanjutkan dengan waktu selanjutnya, waktu yang baru mengenai salin suhu ke arah yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan suhu pertama yaitu dengan rumus tadi yaitu 2 N-1. Kemudian untuk waktu temperatur selanjutnya yaitu di mana kami menuliskan untuk mendapatkan suhu seterusnya, yaitu di sini di mana suhu pada I ditambah dengan K dikali dengan DT per DX pangkat 2 dikali dalam kurung T eh, buka kurung I plus 1 tutup kurung dikurang 2 dikali T tutup kurung I ditambah T buka kurung I dikurang 1 tutup kurung. Nah, hasil selesainya yaitu temperatur sama dengan temperatur awal akan memperbarui suhu, kemudian temperatur awal sama dengan 100 derajat Celcius. Ini untuk menerapkan kondisi batas ujung kiri awal dari eh, suhu yang masuk. Kemudian di bawahnya ada mengenai suhu yang terbaru yaitu 25 derajat untuk menetapkan batas kondisi ujung kanan. Pada codingan ini akan mencetak hasil yaitu mungkin di bagian bawah ini. Pada bagian bawah ini hasil dari panas yang ditransfer dari 100 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius, yaitu terdapat di yang pertama mungkin dari yang pertama hingga seterusnya. Mungkin terkait penjelasan hasil bisa dilanjutkan kepada Saudara Nanang. Oke, untuk selanjutnya terkait hasil dari codingan MATLAB di atas. Nah, sebelum masuk ke hasil, di sini terdapat di dalam codingan terdapat yang dimana dia adalah sebuah T underscore new. Itu adalah sebuah rumus dari metode numerik yang bernama metode numerik eksplisit. Yang dimana dia terdapat sebuah T ketika T-nya I itu adalah sebuah implementasi dari 1 sampai dengan 20. Yang dimana TE itu adalah sebuah T yang untuk dicari yang di terus ditambah dengan K dikali dengan DT per DX kuadrat itu adalah sebuah lambda. Kenapa dibuatkan seperti itu? Karena untuk mendetailkan bahwa itu adalah sebuah lambda dan dari mana sih lambda itu dihasilkan. Dan selanjutnya itu adalah T ketika dia ingin T-nya itu dicari. Dan di situ terdapat hasil yang dicari yaitu T-nya itu sebanyak 20 apa itu namanya 20 data yang dimana ketika metode eksplisit ini dihitung dia mendapatkan hasil yang dari T1 itu adalah 100 derajat Celcius sampai dengan T20 itu adalah 25 derajat Celcius yang dimana ketika dia berada pada jarak 2 cm, 3 cm, 4 cm, dia akan memiliki nilai yaitu sebesar 85 derajat, 72,5 derajat, 60, sekian derajat. Yang dimana itu akan terus terdistribusi secara merata karena dia sebagai heat conduction yang dimana heat conduction itu adalah sebuah perpindahan panas atau distribusi panas yang dimana dia adalah sebuah
distribusi yang akan menghasilkan suatu panas dan perpindahan itu akan terus-menerus sampai dengan ujung dari sebuah batang besi tersebut. Nah, ketika kita bandingkan dengan hasil dari solusi analitik itu tidak akan jauh berbeda karena ketika solusi analitik dan solusi metode numerik dibandingkan mungkin akan memiliki sedikit perbedaan, mungkin hanya perbedaannya 0,01, 0,25 ataupun 0,5. Jadi dia tidak akan memiliki perbandingan yang cukup jauh karena solusi numerik dan solusi analitik itu akan hasilnya memiliki hasil yang tidak akan jauh berbeda. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan dari hasil serta codingan dari MFile atau MATLAB dari metode numerik eksplisit tersebut. Oke, mungkin bisa kita ambil kesimpulan ya dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, kita bisa tetapkan nilai pendekatan daripada diferensial pada heat conduction itu dengan eh, codingan MATLAB yang sudah kita input di dalam MATLAB itu sendiri. Nah, mungkin segitu saja dari kelompok kami memaparkan tentang heat conduction pada persamaan diferensial heat conduction pada persambungan rel kereta, di mana kesimpulannya sudah kita dapatkan sedemikian rupa, di mana yang kita asumsikan bahwa heat conduction ini bekerja pada rel kereta yang berbahan dasar eh, itu baja karbon tinggi ya teman-teman. Mungkin hanya segitu saja dari kelompok kami. Saya mewakili daripada kelompok ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget, Cok. 10 menit, anjir. Sabar ya, lagi di loading. Terima kasih kepada Pak Hadi selaku dosen pembimbing kami.